Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Tomat Talk Show Ormawa S1 Akuntansi. Kali ini bersama Tech Center Universitas Pamulang. Nah, teman-teman, sekadar informasi tambahan, Tomat ini adalah talk show yang menjadi wadah edukasi dan diikuti oleh Ormawa Akuntansi Universitas Pamulang. Di antaranya ada Hima S1 Akuntansi, Galeri Investasi, Ashifa, dan juga Tech Center Universitas Pamulang. Nah, tema yang diusung oleh Tomat ini juga sangat menarik dan relevan bagi kehidupan mahasiswa. Di antaranya ada character building, bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan anti-intoleransi, anti perundungan, anti korupsi, pencegahan penanganan kekerasan seksual, dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Fadila selaku moderator yang akan memandu jalannya acara talk show hari ini. Nah, pada talk show kali ini kita akan membahas mengenai anti korupsi, teman-teman. Di mana teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan materinya dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Julian Muhammad Hasan SOS MA selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pamulang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Sehat selalu. Terima kasih karena sudah hadir dan berkesempatan untuk hadir di talk show kita hari ini. Saya harap teman-teman juga bisa aktif bertanya seputar bela negara di live Instagram. Nah, Bapak, kalau kita bicara soal korupsi, mungkin yang terlintas pertama kali adalah kasus-kasus besar di berita atau di media. Tetapi sebenarnya ketika kita telah lebih dalam, juga kasus korupsi ini mungkin ada di keseharian kita ya Bapak. Dan praktik-praktik itu yang tidak sesuai dengan nilai integritas bisa saja muncul dalam hal yang samar gitu. Dan bisa saja dianggap lazim atau mungkin sudah budaya gitu ya. Nah, hal ini harusnya membuat kita lebih peka dan kritis terhadap memandang situasi di sekitar kita. Nah, sebagai mahasiswa dan generasi muda tentu saja ada keresahan yang muncul. Kita ingin melangkah dengan memegang fondasi kejujuran dan juga integritas, tetapi di saat yang sama kita harus menghadapi realita tantangan yang ada. Lalu bagaimana cara kita sebagai calon pemimpin masa depan untuk tetap memegang teguh nilai-nilai anti korupsi dan juga kita memegang integritas dan kejujuran sebagai prioritas utama. Nah, untuk membahas seputar ini lebih dalam lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar. Belakangan ini memang kata korupsi itu sering muncul di media. Lalu sebenarnya apa sih Pak definisi dari korupsi dan apa saja jenis-jenis korupsi? Oke, terima kasih Adelia ya, Adel. Oke, saya akan jelasin mengenai tadi cukup lumayan menarik ya mengenai integritas, mengenai korupsi dan juga nanti ke depannya nanti seperti apa sih masa depan kita karena kan nanti akan menjalankan sebuah hal-hal masa depan Indonesia kan anak bangsa juga kurang lebih seperti itu. Sebelum ke sana saya akan jelasin dulu sejarah korupsi kali ya biar teman-teman juga pada tahu semua pengertian definisi korupsi itu pada dasarnya dari mana. Pada dasarnya begini, korupsi itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya, dari zaman kerajaan, bahkan Majapahit, bahkan kalau kita tahu namanya VOC, itu salah satunya kenapa dia bisa, itu kan salah satu entitas atau badan usaha yang terbesar di dunia salah satunya. Dan itu aja bisa kolaps ya, bisa bangkrut. Itu salah satunya kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita baca sejarah itu salah satunya karena korupsi salah satunya ya. Dan ternyata korupsi ini yang menyebabkan kebangkrutan gak hanya di dalam sebuah negara tapi juga di dalam dunia bisnis. Nah, korupsi itu memang pada prakteknya paling banyak itu di dalam pemerintahan, kurang lebih seperti itu, karena dia kan pada dasarnya orientasinya adalah pelayanan. Kalau kita bicara bisnis, orientasinya adalah laba atau profit, kurang lebih seperti itu. Nah, definisi korupsi pada dasarnya itu berubah-ubah ya. Tapi pada dasar secara khususnya itu tetap definisinya adalah korupsi mengambil keuntungan untuk pribadi maupun golongan ya untuk kepentingan bukan kepentingan masyarakat yang luas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya secara pribadi dan secara kelompok berarti perputaran uangnya kurang lebih seperti itu ya. Perputaran uang kalau kita bicara korupsi anggap aja contohnya uang seperti itu.
dan itu akan ngendap di pribadi aja dan di kelompok golongan, dan ini tidak putar ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu definisi umumnya. Tapi saya akan jelasin sejarahnya. Yang tadi kita sudah bahas mengenai VOC udah ada. Bagaimana kalau di Indonesia? Oke, di Indonesia ada tiga fase yang kita sudah lewati. Pertama adalah Orde Lama. Nah, apakah di zaman Orde Lama itu tidak ada korupsi? Ada, kurang lebih. Bahkan bentuk Soekarno untuk membentuk badan korupsi waktu itu ada juga di tahun 57 ya sama Soekarno. Pada dasarnya korupsi di zaman Orde Lama itu lebih ke birokratis dan politik pada saat itu karena kita belum stabil mengenai hal politik kita, ekonomi dan lain sebagainya karena kita baru merdeka. Tapi apakah ada praktek-praktek korupsi? Pasti ada, kurang lebih seperti itu karena ya pada dasarnya dari zaman dulu sampai sekarang pun juga ada. Di zaman tahun 45 setelah kemerdekaan juga ada, kurang lebih seperti itu. Nah makanya Soekarno membentuk yang namanya anti korupsi pada tahun 57. Tapi ini bentuk korupsinya itu masih dalam praktik birokrat ya, dalam birokrasi dan juga politik karena untuk kepentingan golongannya kurang lebih seperti itu. Walaupun kita pada dasarnya kita kan parlementer, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kedua di tahun 57 kita udah bentuk, di tahun 65 itu kan kita udah masuk ke dalam fase yang namanya Orde Baru. Nah, di dalam Orde Baru ini, apakah ada korupsi? Prakteknya ada juga. Ya, kita ketahui cara sejarah yang nggak bisa kita pungkiri adalah mengenai Soeharto pada saat itu, dan itu dijelasin waktu tahun 98 bahwa antek-antek Soeharto dan keluarganya segala macam dia terjadi ada yang namanya korupsi. Nah, tapi di zaman Orde Baru itu korupsi itu ada tiga, ya. Ada namanya korupsi, ada namanya kolusi, ada yang namanya nepotisme atau disebut dengan KKN. Kalau di mahasiswa KKN kuliah kerja nyata ya. Itu kalau tahun di Orde Baru itu ada namanya KKN, ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Saya akan jelasin dulu korupsi dan kolusi dan nepotisme ini KKN. Korupsi itu ya balik lagi untuk kepentingan pribadi segala macam. Kolusi itu kurang lebih adalah suap menyuap, ya. Pada dasarnya untuk memuluskan birokrasi, perizinan, dan lain sebagainya antara pemerintah dan swasta melakukan penyuapan. Biasanya swasta melakukan penyuapan terhadap pejabat publik. Biasanya kurang lebih seperti itu. Itu disebut dengan kolusi. Kalau misalkan nepotisme itu apa? Kalau nepotisme itu adalah tidak melalui yang namanya meritokrasi sistem, ya. Dia ini adalah diangkat salah satu keluarganya atau kerabat dekatnya untuk bisa memuluskan atau meloloskan dia sebagai pejabat publik atau dalam ruang lingkup bisnis B2G biasanya kurang lebih seperti itu. Karena misalkan kayak contoh pemerintah mengadakan lelang, tapi yang dipilih adalah keluarganya, kurang lebih seperti itu. Nah ini sebenarnya nepotisme tanpa penunjukan langsung tanpa melalui proses proses seleksi. Nah ini disebut dengan nepotisme di zaman Orde Baru. Apakah ini terjadi prakteknya cukup lumayan banyak? Ya sangat banyak, karena terasa sekali dari tahun 60-an sampai 90-an. Kalau kita lihat bahkan bantuan internasional waktu itu di sini ada sejarahnya ya, saya juga ada referensinya, ada dari yayasan cendana segala macam, itu aliran dananya ke sana dan ini sudah dibuktikan juga, dan ini pun juga disebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme itu sendiri. Ya, nah apakah di zaman Orde Baru ini salah satu Indonesia krisis tahun 98 gara-gara KKN ini? Bisa jadi salah satunya seperti itu. Ya, bahkan kita pernah dicap sebagai negara koruptor tertinggi waktu itu, nomor 3 di dunia kurang lebih ya. Nah ini kan luka bangsa yang memang harus kita pulihkan di tahun 98 ini, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sejarahnya ada, faktanya ada, datanya juga ada, kurang lebih seperti itu. Terlepas dari yang namanya kontribusi pada saat di zaman Soeharto itu ada pembangunan segala macam ada. Ya, tapi kalau kolusi dan nepotismenya, datanya dan faktanya ada juga, kurang lebih kayak gitu. Nah, di tahun 98
kita terjadinya yang namanya reformasi. Nah, reformasi ini ada yang namanya revisi mengenai korupsi itu sendiri di tahun 2002 ya, itu diciptakan yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat itu sudah dibentuk, dan ini lebih disingkat lagi, dipersempit lagi, disimpelin lagi secara definisi ya. Kalau kemarin sebelum reformasi di zaman Orde Baru itu ada namanya KPN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, di tahun 2022 pasca reformasi ya, pada saat setelah reformasi sampai sekarang, korupsi itu definisinya udah dikecilin, dipersempit. Artinya KKN itu sudah masuk ke dalam kategori korupsi. Dan korupsi ini masuk ke dalam extraordinary crime, artinya kejahatan kriminal yang cukup lumayan tinggi, kurang lebih yang cukup ekstra lumayan tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, korupsi di reformasi ini, kolusi dan nepotisme itu masuk ke dalam korupsi, kurang lebih seperti itu. Makanya definisinya itu sebenarnya makin kesini itu berkembang. Tapi pada dasarnya secara khusus korupsi itu ya alokasi yang sudah ada, seperti itu ya, alokasi yang sudah ada di dalam kebijakan publik yang sudah ditetapkan secara bersama-sama, tapi dialihkan kepada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi artinya dia hanya berputar ke pribadi dan golongan aja, nggak ke masyarakat luas. Nah, ini definisi tentang korupsi dan sejarahnya sedikit mengenai korupsi itu sendiri, perjalanannya kurang lebih seperti itu sih. Baik teman-teman, jadi kita tadi sudah tahu ya mulai dari sejarah korupsi itu dari mana sampai definisi korupsi itu sendiri, intinya adalah penyalahgunaan wewenang ya Pak untuk kepentingan pribadi. Nah, berangkat dari sana sebenarnya kita sudah tahu ya Pak bahwa Indonesia ini sebenarnya banyak sumber daya yang sangat banyak, kaya sumber daya alam, tetapi ternyata indeks persepsi korupsi kita termasuk yang menurun. Saya pernah baca bahwa Indonesia itu skornya adalah 34 plus 100, dari 0 sampai 100, artinya skalanya itu 0 sampai 100, dimana artinya semakin rendah itu semakin buruk. Ya. Nah, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Nah, lalu sebenarnya akar masalah korupsi itu dari apa sih Pak? Dari mana akar masalah korupsi? Oke, ini good question ya. Jadi sebenarnya korupsi itu berawalnya dari mana sih? Apa yang menyebabkan, apa yang mengakibatkan, seperti itu ya. Cuman kalau berasal dari mana, otomatis dari manusia, tentu otomatis ya. Cuman awalnya ini dari mana? Biasanya kalau korupsi itu ada yang namanya fraudulent triangle. Jadi ada 3 hal yang dimana ini harus kita perhatikan, yang dimana ini biasanya terjadi korupsi. Pertama ada yang namanya tekanan, threshold. Ya, tekanan. Yang kedua ada namanya opportunity atau kesempatan. Yang ketiga ada yang namanya pembenaran atau rasionalitas. Berarti 3 ini kalau kita singkat TKPL. Ya. Yang pertama mengenai apa namanya tadi tekanan. Masalah tekanan. Tekanan ini contohnya seperti apa? Jadi begini. Pada dasarnya terutama dalam korupsi ini biasanya ada di dalam bentuk dan sistem pemerintahan demokrasi, kurang lebih seperti itu. Di dalam demokrasi ini musuh terbesarnya adalah korupsi. Dari mana asalnya, bagaimana? Nah, nanti kan saya jelasin bagaimana solusinya ya. Yang pertama untuk kenapa terjadinya adalah tekanan. Tekanan itu seperti apa? Kurang lebih begini. Pada saat kita melihat namanya negara demokrasi, kita melihat sosial media, ya kan? Kita melihat bahwa wah ini enak nih barang-barang mewah, bisa seperti itu. Makanya saya harus melakukan lifestyle seperti ini, ya. Betul sekali, hal-hal yang konsumtif yang dimana di luar kemampuan kita, biasanya seperti itu. Jadi makanya caranya bagaimana? Ya kita batasi diri dulu. Anggap aja pendapatan kita berapa, ya itu yang kita keluarin. Tapi pada saat lihat di sosmed, lifestyle yang begitu luar biasa. Lifestyle ini kan membutuhkan cost, membutuhkan biaya. Nah di sini tekanan-tekanan ini yang biasanya kalau kita lifestyle segala macam, kalau enggak dikucilkan, bisa seperti itu. Terlalu jadul nih segala macam. Nah itu sebenarnya budaya sosial yang juga harus kita jaga juga, ya. Jadi jangan gara-gara seperti itu sepele sebenarnya.
Cuman gara-gara seperti itu orang merasa tertekan. Bisa seperti itu. Orang merasa tertekan dan bahwa iya ya saya harus melakukan ini, tapi secara finansial atau ekonomi kita nggak mampu misalkan, nggak mampu ke arah sana. Ya biasanya hal biasa aja, middle misalkan. Kalau kita mau lebih ke atas lagi, berarti kan kita harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Seharusnya seperti itu. Nah ini tekanan ini yang biasanya terjadi dan itu mengakibatkan orang-orang pada korupsi. Jadi di tekanan ini, makanya kurang lebih kita berbijak lah ya dalam hal media sosial, lifestyle terutama. Ya kita juga harus melihat juga mana yang bentuk promosi, gitu ya, mana yang memang karena kan memang di dalam demokrasi ini kan kita kebebasan berekspresi, berpendapat segala macam, mau lifestyle segala macam. Kalau misalkan ada di ruang sosial, walaupun itu bukan teman kita segala macam, tapi kita ngeliat lifestyle-nya bagus, ya, tapi cost-nya besar, kita paksain. Nah ini bisa menimbulkan korupsi. Itu yang sangat bahaya. Ya maka dari itu hal yang seperti ini yang harus kita tekan bahwa ya biasa-biasa aja sesuai kemampuan. Toh juga yang dicari bukan lifestyle sebenarnya, iya kan? Tapi dari seberapa besar kewawasan kita dan kemampuan kita, iya kan? Kayak contoh misalkan bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan, ya berusaha berbisnis atau segala macam. Ya kalau misalkan fokusnya pelayanan, tadi saya sebutkan di awal, pemerintah itu fokus orientasinya adalah pelayanan. Kalau bisnis adalah laba. Kalau labanya lagi nggak bagus, ya lifestyle turunin, karena kan itu kan cost, ya kan? Kalau labanya bagus dinaikin juga nggak apa-apa, bebas, ya kan? Namanya juga negara demokrasi, ya, kebebasan tuh diatur di dalam undang-undang juga. Nah kalau dengan pelayanan, makanya kalau pemerintah itu nggak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, biasanya di dalam dunia bisnis, ya karena keterbatasan budget dan anggaran, kurang lebih seperti itu. Nah dalam ruang lingkup sosial, nggak hanya di pemerintah aja, ruang lingkup sosial berarti kita harus punya lihat dulu budget kita berapa segala macam, keterbatasannya seperti itu. Ya, jadi sesuai kemampuan aja, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya tadi yang pertama adalah tekanan, ya, yang kedua adalah opportunity, kesempatan. Ya. Kesempatan ini gimana? Saya ambil contoh dari Fintech Center, saya coba untuk coba di perpajakan contoh. Karena ada kesempatan, ya. Kita tadi secara individu, kita lihat dari secara perusahaan. Yang namanya laporan keuangan, apakah itu bisa kita manipulasi angkanya? Bisa, ya kan? Biasanya, biasanya nih ya, bukan biasanya juga, mungkin contoh lah, lebih enak. Contoh misalkan ada sebuah atasan, ya, yang dimana menyuruh pegawainya untuk memanipulasi datanya, untuk mengurangi labanya, meninggikan operasionalnya, tapi operasionalnya ini tidak dilakukan. Ya, kenapa? Ya karena atasan kan punya jabatan, punya wewenang, ya. Ini yang disebut dengan jabatan yang disalahgunakan. Ya, nah ini juga nggak boleh. Ya kan jadi kasihan stafnya jadinya. Dia nggak turutin nanti takutnya kena SPE. Kalau diturutin itu di luar dari integritas seorang akuntan pajak, ya kan? Nah ini sesuatu yang memang menjadi tantangan, terutama seorang pajak, gitu kan, seorang akuntan. Nah ini kita harus tahu mana yang salah, benar. Padahal dari sisi itu kita udah tahu mana yang salah, ya kan? Tapi ya balik lagi kita harus menerapkan integritas, itu yang paling penting, ya. Yang ketiga. Tadi ada yang namanya pertama tekanan, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga pembenaran, rasionalitas. Nah ini kalau pembenaran yang seperti ini juga berbahaya, ya, karena misalnya contoh gini, ya udahlah, apa-apalah, kan omset perusahaan itu kurang lebih 1 triliun per tahun, masa saya nggak bisa ngambil sih 100-200 juta lah, kayak gitu, itu menyepelekan. Nah, ini disebut dengan rasionalitas tadi. Akhirnya dia ngambil kecil-kecil itu lama-lama jadi besar. Kurang lebih kayak gitu kan. Nah, ini bentuk korupsi sebenarnya. Dari tekanan tadi menyebabkan korupsi akibatnya. Yang kedua juga sama sebabnya seperti itu karena ada kesempatan. Bisa seperti itu. Ya, karena ada kesempatan tadi, ya makanya kita harus menjaga integritas itu, gitu kan. Karena adanya kesempatan, ya timbulnya korupsi. Yang ketiga, karena adanya pembenaran tadi,
Ya kan masalah rasionalitas. Jadi itu yang sangat bahaya, yang dimana kecil-kecil lama-lama jadi begitu nanti. Ya, misalkan dengan anggap aja omset tadi 1 triliun, terus dia ngambil kecil-kecil 1 juta, 1 juta kan gaji saya kecil. Saya mau lah ngambil, gak terasa namanya perusahaan kalau 1 juta keluarin, main berbahaya. Ya, nah itu yang harus dijaga, gitu. Memperkaya diri itu bukan melalui itu, ya lewat mana? Ya berdagang, kurang lebih seperti itu. Rasulullah juga berdagang, ya kan? Itu pintunya, ya kan? Jangan lagi dari hal-hal yang memang sudah sesuai jobdesknya seperti itu, profesinya udah seperti itu, tapi kita keluar dari ruang lingkup itu dengan cara ilegal. Kalau legal nggak apa-apa, ya. Tapi kadang juga ada yang ngutang, misalkan contoh. Dia ngutang ke company, ke perusahaan. Mungkin anggap aja bukan staffnya tapi direksi, karena tadi kan menyalahgunakan jabatan. Dia ngutang misalkan kurang lebih karena omsetnya 1 triliun, dia utang 1 juta nih, paling cuma berapa persen dari omset company, tapi seperti itu kan. Hal-hal itu hal-hal yang kecil seperti itu, ngutang, tapi dia nggak bayar. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya sebagai seorang accounting atau kontan pajak itu harus bisa, nggak hanya dia ini sebagai kasir dan pencatatan aja, tapi bagaimana bisa menegur itu juga, karena untuk apa? Untuk integritas tadi, untuk integritas gitu. Nah, terus solusinya gimana biar tidak terjadi itu tadi pertanyaannya, balik lagi ke mental, kurang lebih seperti itu. Makanya saya setuju dengan waktu itu ada mantan presiden kita di tahun 2014 yang menggaungkan yang namanya revolusi mental. Masih ingat nggak ya? Revolusi mental ini sebenarnya sesuatu konsep yang sangat bagus, yang sangat baik. Orang yang menolak orang yang menolak revolusi mental, ya kita nggak tahu mungkin arahnya mau kemana. Tapi kalau saya lebih setuju dengan adanya revolusi mental, karena kenapa? Karena kita akan membangun mentalnya dulu. Kurang lebih seperti itu. Untuk menciptakan keintegritasan atau kejujuran yang perbuatan yang seperti itu, ya dimulai sebenarnya dari hal-hal yang kecil tadi. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada 3 hal tadi yang namanya kurang lebih fraudulent triangle. Itu 3 lingkaran yang bahaya. Seperti itu. Tekanan, kesempatan, opportunity, kebenaran atau rasionalitas, yaitu. Dan korupsi itu bisa saja dari mulai dari hal-hal kecil seperti kayak gratifikasi juga kan masuk korupsi, Ya, Pak. betul. Kayak ngurus dokumen pun, itu. Ya, betul. Lalu realitanya di industri kita pasti ada istilah orang dalam gitu ya Pak, masuk dalam orang dalam untuk mendapatkan posisi. Apakah kira-kira pendidikan kita terkait dengan anti korupsi ini sudah cukup kuat untuk mahasiswa supaya kita itu bisa gitu menolak budaya orang dalam tersebut, dan atau malah kita diajarkan untuk ya udah beradaptasi terhadap budaya orang dalam itu. Oh, oke. Jadi gini, kalau kita bisa dibilang tadi mengenai tadi penyebutan korupsi itu jabatan ya tadi sebelumnya. Penyalahgunaan wewenang itu memang bagian dari korupsi. Tapi kalau orang dalam, nah ini apakah itu bentuk korupsi? Sebenarnya kita lihat dulu. Jadi gini, kalau kita bisa lihat orang dalam, tapi dia punya kemampuan dan dia memang lulus tes lewat seleksi yang cukup ketat, itu gak ada masalah sebenarnya, ya. Karena balik lagi ini, kita lihat dulu ke tata kelolanya. Sebenarnya korupsi itu kan tata kelola juga salah satunya. Ya misalkan contoh simpelnya, kita mau masuk ke dalam sebuah perusahaan tanpa tes, ya. Tanpa tes dan kita tidak tahu kemampuannya. Kebetulan orang ini adalah mungkin saudaranya, mungkin seperti itu ya, adiknya lah, adik kandung atau kakak kandungnya. Kita nggak tahu kemampuannya seperti apa, tapi ditaruh di posisi yang sangat strategis. Ya otomatis kan ini bukan dipegang kepada ahlinya, kita masih pertanyakan. Anggap aja kalau itu ahli, kalau enggak itu bahaya. Nah ini yang disebut dengan spoil system nantinya, kalau yang dimana tidak melalui proses seleksi, ya, tapi tidak punya kemampuan dan kredibilitas, bahkan kemampuan skillnya seperti itu. Nah ini kemampuan manajerial juga, kalau dia posisi strategis anggap aja manajer atau supervisor atau leader ya atau kepala segala macam. Nah ini sangat bahaya untuk siapa? Untuk perusahaan juga, itu bagi perusahaan, bagi negara kan. Anggap aja perusahaan, karena nanti dia tidak bisa mengolah uang. Apalagi kalau dia misalkan manajer keuangan misalkan ya,
Jadi kan sangat baik, dia nggak bisa mengelola keuangan. Tapi kalau orang dalam ini melalui proses seleksi yang cukup ketat, ya, secara objektif penilaiannya, dan yang ketiga memang dilakukan secara resmi, secara legal, itu nggak apa-apa sebenarnya. Misalkan ada seorang adik dan kakaknya memang di perusahaan A, dia tahu kemampuan adiknya, ya, lulusan Unpam, anak akuntansi, jurusan pengambilan perpajakan, ya, IPK-nya tinggi segala macam, dan kita lihat kemampuannya juga oke, ya kan? Kenapa nggak di perusahaan yang ikut dengan kakaknya, misalkan dia memberikan informasinya, walaupun informasi itu nggak hanya diberikan ke adiknya doang, ya pasti secara publik dong. Sekarang kan lowongan kerja kan udah ada di sosmed, ya kan, bisa di perusahaan ya, atau dimanapun, itu kan secara legal. Tapi melalui proses yang sangat selektif, gitu. Itu nggak ada masalah. Jangan sampai ada pada saat kompetisi perebutan lowongan kerja itu ada manipulasi data. Nah, itu orang dalam yang dimana menggunakan scoring system. Nah, yang tadi sampai selektif ketat, kita tahu kemampuan dan skillnya, kita tahu latar belakangnya memang bagus, lolos dalam proses seleksi, ya. Ini disebut dengan meritokrasi sistem. Jadi siapapun orangnya, kalau bisa melalui itu sudah tidak ada masalah. Cuma kalau orang dalam yang memang sifatnya subjektif penilaiannya, kan kita nggak tahu skillnya seberapa hebat kita, karena nggak ada nggak ada proses seleksi, nggak ada tes kemampuan biasanya. Biasanya kalau di perusahaan ada tes kemampuan biasanya ya. Biasanya kurang lebih seperti itu, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, kurang lebih gitu kan, terus portfolio, ya kan. Apalagi duduk di posisi yang sangat strategis, kayak supervisor, leader, atau manager, atau kepala head of misalkan. Nah, ini cukup berbahaya kalau tidak melalui proses objektif yang tadi. Kalau merit system ini ya sesuai dengan kemampuan pada dasarnya. Kalau bisa dibilang kan the right man of the right place. Artinya apa? Orang yang duduk di tempatan itu adalah tempat yang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan keahliannya. Nah, itu the right man of the right place. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Makanya sebenarnya kalau orang dalam boleh atau tidak, boleh aja, asalkan menggunakan merit system. Jadi harus melewati penilaian juga ya Pak. Betul sekali. Dijadikan dengan dimasukkan di posisi yang tinggi. Betul, apalagi posisi yang tinggi ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Di Cina itu ada hukuman mati ya Pak untuk koruptor korupsi. Menurut Bapak, apakah di Indonesia ini bisa diterapkan hal yang sama, dan apakah lembaga KPK ini kita ini sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik? Oke, good question banget nih. Ya, kita bandingkan Cina sama Indonesia. Sebenarnya Cina itu ada hukuman mati, misalkan seperti di Indonesia belum diterapin, misalkan kayak gitu, atau mau diterapin segala macam, atau apakah tidak bisa diterapkan? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Jadi gini, kita lihat dulu ke negeri Cina deh. Kenapa dia bisa menerapkan yang namanya hukuman mati? Nah, kalau kita berangkat dari yang namanya sistem yang digunakan Cina, itu berbeda dengan Indonesia. Kalau kita melihat bentuk dan sistem pemerintahan di Cina, pasti tahu kan? Karena kan waktu itu kita pernah bahas di mata kuliah kita ya. Karena banyak sekali orang-orang membandingkan tapi tidak melihat bentuk dan sistem pemerintahannya. Padahal ini berbeda. Bentuk dan sistem pemerintahan yang ada di Cina menggunakan ideologi komunis. Di Indonesia, bentuk dan sistem pemerintahan kita bukan komunis, yaitu demokrasi. Demokrasi menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, HAM. Apakah di komunis itu ada HAM? Dia bisa menolak dengan hadirnya itu. Karena yang namanya komunis kita tahu, dia otoritarianisme, ya kan? Boleh nggak menggunakan komunis itu otoriter? Sah-sah aja, boleh-boleh aja, gitu kan? Karena kan dia tunggal, kurang lebih seperti itu. Artinya hukum yang dipegang bukan melalui proses demokrasi, tapi pemimpin negara itu tersebut. Kalau dia membuat apapun yang penting, tapi kan jadi gini, kalau di zaman sekarang ideologi komunis itu kan mungkin ya saya tidak melihat kayak sekejam zamannya Hitler. Kita kan udah fasis tuh, ya kan? Tapi kalau bisa kita lihat kayak Cina, anggap aja dia ada hukuman mati.
tapi ada kok masyarakatnya yang sejahtera gitu. Jadi apakah kalau kita bisa bilang apakah otoriter ini berbahaya atau tidak? Tapi secara fakta kalau kita melihat masyarakat Cina fine-fine aja, tapi di dalam pemerintahannya, nah ini balik lagi kan presidennya Cina itu kan membuat aturan sesuai dengan keinginan presiden tanpa melalui proses demokrasi, karena kan ini bukan demokrasi, sistem tertutup dan sistem pemerintahannya kan itu sangat berbeda. Nah, kalau dia membuat peraturan hukuman mati, ya sah-sah aja, terserah dia dong, kan gitu kan. Dan itu melihat bahwa korupsi yang ada di dalam pemerintahan si Cina ini bikin hukuman mati itu untuk efek jerak agar yang ada di dalam pemerintahan tidak lagi melakukan korupsi. Ya, apakah nanti pelanggaran HAM? Ya kan bentuk dan sistem pemerintahannya bukan demokrasi. Ya kan balik lagi otoritarianisme tidak melihat hak asasi manusia karena hak asasi manusia dipegang sama dia sendiri. Kalau bisa nggak dia menggunakan universal HAM yang ditetapkan PBB? Boleh-boleh aja, terserah negaranya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat Cina, masyarakat dan ekonominya itu kan tidak menggunakan bentuk dan sistem pemerintahan yang komunis, hanya di pemerintahannya saja. Makanya dia bisa melakukan itu. Tapi balik lagi, apakah masyarakat bisa mengkritik pemerintah Cina? Nggak ada yang berani. Karena kan bentuk dan sistem pemerintahan dia bukan demokrasi. Berbeda di Indonesia. Kalau kita berkaca di Indonesia, kita menggunakan sistem demokrasi yang dimana suaranya itu suara dari rakyat. Rakyat kepengen hukuman mati. Oke, tapi kita lihat dulu, kita menjunjung tinggi HAM kan. Ada universal HAM dari PBB juga yang sudah ditetapkan. Kalau kita menggunakan hukuman mati, itu kan mencabut nyawa seseorang. Dan itu pun juga harus detail kalau mau hukuman mati, korupsinya seperti apa. Misalkan dia korupsi 100.000 rupiah. Apakah pantas hukuman mati? 100.000 misalkan. Kalau 1 M bagaimana? Kalau 10 M atau 1 triliun yang kemarin ada kasusnya. Nah itu nanti kita bisa cari sendiri lah. Ada banyak kasusnya. Nah itu kan sebenarnya harus didetailin. Tapi kalau kita balik lagi kalau hukuman mati itu memang agak sulit karena tantangan kita adalah di HAM-nya itu. Dan itu sebenarnya di Indonesia udah diatur tindakan pidana korupsi, yaitu disebut dengan tipikor. Tipikor yang KUHP-nya dia berbeda dengan KUHP yang biasa, dia namanya ada KUHP tipikor. KUHP itu adalah kitab undang-undang hukum pidana. Tipikor, tindak pidana korupsi, itu ada sendiri itu semuanya. Nah, kalau misalkan kita bilang bisa nggak hukuman mati, kalau nggak bisa karena itu melanggar HAM, ya udah misalkan hukuman seumur hidup misalkan. Ya tapi balik lagi kita harus detail. Nah, kita tugasnya nih sebagai rakyat dan masyarakat yang dikritik pemerintah, yang kritik tentang kebijakannya, bukan pribadinya, tapi lebih ke kebijakannya, yaitu korupsi, sah aja dan boleh aja, itu bebas. Apalagi mahasiswa, bukan kritik pemerintah. Jadi yes, balance of power juga, ya kan, betul sekali, ya, keseimbangan kekuasaan, ya, biar pemerintah kan nggak lupa, gitu kan, udah berkuasa ntar lupa, gitu kan, makanya tugas rakyat untuk mengingatkan, kan kurang lebih kayak gitu kan, dengan cara ya kritik-kritik kebijakannya yang sopan dan santun sekaligus juga sesuai dengan jalur akademis, kan kurang lebih kayak gitu. Terus kasih masukan apa ke pemerintah, kasih solusi. Gitu. Kalau pemerintah nggak bisa ngasih solusi, ya udah rakyat aja ngasih solusi. Kurang lebih kayak gitu. Ya biar ada demokrasi yang konstruktif, ya yang terus harus terus direvisi. Kalau misalkan ada kebijakan yang kurang tepat, misalnya kurang lebih kayak gitu, ya udah masyarakat aja yang bikin solusi gitu. Kalau pemerintah nggak bisa ngasih solusi, karena kita kan bermasyarakat, apalagi berdemokrasi, kurang lebih kayak gitu. Tapi balik lagi, itu pun sebenarnya masih dalam kajian sampai sekarang. Dulu waktu itu ada isu yang namanya perampasan aset, misalnya korupsi. Cuman kan perampasan aset ini justru menguntungkan buat koruptor atau sebaliknya. Itu harus didetail, ya kan? Kalau perampasan aset itu bentuknya nanti seperti apa? Kalau perampasan aset, asetnya siapa? Kalau asetnya dia pribadi, ya semua asetnya kasih aja ke keluarga sebelah misalkan, iya kan? Dia asetnya cuma ada apa? Cuma ada mobil Kijang 1. Ya udah ambil nggak apa-apa. Setelah dia diambil nggak dipenjara, nanti kalau udah selesai
nanti uang yang dia alihkan dalam namanya tadi, ya dia balikin lagi ke dia. Sah-sah aja dong. Nah makanya ya namanya, ya itu balik lagi ya, cara orang korupsi itu pasti banyak celah tadi, opportunity kan. Nggak hanya mendatangkan korupsinya, tapi dia akan mencari gimana celah korupsi ini bisa seminimal. Nah ini yang harus dihindari. Karena balik lagi, korupsi itu adalah extraordinary crime, itu sangat bahaya. Ya merugikan masyarakat, kurang lebih kayak gitu. Makanya tindakan korupsi ini dia balik lagi ke mental tadinya. Gitu. Makanya kalau misalkan kita gimana dong hukumannya, apakah perampasan aset segala macam, saya setuju aja. Cuman keseriusan pemerintah terutama di DPR mau nggak mungkin perumusan kebijakan itu, ya kan? Kebijakan yang lain, undang-undang yang lain itu cepat bisa ini. Tapi kenapa perampasan aset ini selalu lambat gitu kan? Nah ini bentuk kritikan kita juga terhadap pemerintah kan. Nah, yang balik lagi perampasan aset atau hukuman mati. Hukuman mati memang agak sulit ya karena tantangan kita ada di HAM itu. Kecuali ada bentuk lain kayak misalkan seumur hidup, perampasan aset atau apapun lah gitu. Nah nanti mungkin dari kita, dari mahasiswa atau kalangan akademisi, praktisi atau aktivis juga mungkin kalau memberikan saran ya detail aja. Misalkan perampasan aset yang bentuknya kayak gimana, sampai berapa turunan, ya kan? Terus berapa uangnya masing-masing, contoh misalnya 100.000 penjara 2 hari, yang 1 juta berapa, jadi ada progresif dan tingkatannya, mungkin itu lebih enak, ya kan? Ya cuman pasti ada celah, ya pun pasti ada celah, cuman ya balik lagi, ya kurang lebih gitu, daripada stagnan kayak yang sekarang, hukuman tipikor ada segala macam walaupun udah diatur dalam undang-undang, ya bahkan kemarin sempat gak lama ya, kemarin kepala BGN, ya kan, sampai jajarannya gitu ya, ya sekarang udah kena tangkap segala macam. Ya ini juga bentuk yang dimana itu padahal proyek proyek utama pemerintah loh, program prioritas kan, bayangkan tuh program prioritas, gimana nggak prioritas ya? Karena anggaran sangat besar banget gitu, 300 triliun TNBG ya. Nah makanya ini sangat bahaya. Makanya terus gimana dong? Apakah hukuman mati misalkan jadi efek jerah? Ya belum tentu. Apakah nanti perampasan aset efek jerah? Belum tentu. Ya balik lagi tadi untuk membangun integritas dulu dari hal kecil itu sih sebenarnya. Oke baik Bapak, sebagai conclusionnya ya, ya. kira-kira apa nih pesan Bapak untuk kami mahasiswa generasi muda yang nantinya akan terjun ke dunia kerja juga agar tidak terjebak dengan budaya-budaya tersebut, budaya korupsi dan mencegah untuk kita melakukan. Oke, saya lihat ada salah satu saran saya yang namanya micro corruption. Ya, mikro ini baru mikro. Mikro itu yang kecil-kecil sebenarnya. Contoh sebagai mahasiswa, contoh korupsi sebagai mahasiswa, ya misalkan kayak titip absen, ya. Terus tugas bilangnya dikerjain ternyata enggak, ya kan? Ujian nyontek, close book malah open book sendiri bikin aturan, gitu kan? Nah ini salah satu bentuk korupsi. Ini yang kecil yang seperti ini sebenarnya. Kalau budaya ini dibiarkan ya, dan kita secara integritas ya udahlah woles aja gitu, ya nggak bisa. Kita bisa harus disiplin. Itu memang PR-nya. Itu dari hal-hal yang kecil sebenarnya, dari mikro tadi. Bagaimana kita melakukan kedisiplinan? Maka disiplin itu sangat mahal. Integritasnya itu sangat mahal harganya. Ya karena kalau yang nggak berintegritas, ya itu mah comot dari mana aja banyak. Tapi kalau yang udah berintegritas, kita punya idealisme itu, punya idealisasi sendiri, kita punya prinsip seperti itu, dimulai hal-hal yang kecil, yaitu nanti ke depannya pun nanti akan disiplin juga. Dari yang mikro, apalagi nanti yang makro, kurang lebih kayak gitu. Terus balik lagi kayak tadi contoh, misalkan, kalau di pajak itu namanya ada tax avoidance, ada namanya tax evasion. Ya, tax avoidance itu adalah penghindaran pajak. Kalau tax evasion, penggelapan pajak. Ini juga bentuk korupsi di penggelapan pajak. Kalau tax avoidance itu kan dengan cara-cara yang legal, memaksimalkan pajak lah, berarti kayak gitu ya, tidak terlalu tingkat pajaknya nggak terlalu tinggi, tapi dengan cara yang legal. Ya, tapi kalau penggelapan pajak, ya udah pasti itu ilegal. Nah, penggelapan pajak ini disebut dengan korupsi juga. Nah, makanya nanti sebagai anak accounting, terutama yang perpajakan ya kan tax center, hal-hal yang seperti itu juga yang harus diperhatikan tax evasion ini, ya. Karena ya balik lagi ke mikro tadi dulu deh, minimal itu dulu,
kecil. Betul, hal kecil. Kita nggak usah masuk dulu ke pemerintahan, ya. Tes yang kecil dulu. Terus setelah dari situ, nanti kan ke perusahaan, baru diuji lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi kan gitu kan. Dari mahasiswa yang tadi anggapnya kita udah disiplin lulus gitu ya, lolos dengan cara integritas kita, mental kita udah kuat, baru next step misalnya di perusahaan yang tadi, misalkan ada atasan untuk penggelapan pajak, apa yang terjadi? Ya nggak bisa. Kalian sebagai tax center tegas, ya kan, oh ini nggak bisa, bla 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 segala macam. Ya harus berani, karena pun juga jangan takut dengan jabatan segala macam. Kalau kita udah punya kemampuan, perusahaan akan cari kita. Tenang aja, perusahaan akan cari kita kalau kita punya kemampuan, punya kredibilitas dan lain sebagainya. Itulah yang harus dibangun. Minimal itu anak-anak muda yang saya harapkan, itu harapan bangsa Indonesia ini. Kalau misalkan kepengen bersih dari korupsi dan lain sebagainya, termasuk anti korupsi, dimulai dari hal-hal kecil, ya harapannya anak-anak muda, kurang lebih kayak gitu. Itu sih dari saya caranya. Baik, luar biasa sekali ya podcast hari ini teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bapak Julian atas insight dan wawasannya, sangat membuka. Daging banget obrolan kita hari ini ya Pak. Bisa kita simpulin ya teman-teman, anti korupsi itu bisa kita mulai dari hal kecil dengan kita membangun integritas kita, seperti mulai dari kejujuran dalam berakademik, disiplin, sampai keberanian untuk menolak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita. Nah, baik teman-teman, sepertinya sekian talk show Ormawa S1 Akuntansi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Julian karena sudah hadir mengisi acara podcast pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di tomat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.